Kami percaya Engkau sudah hadir, Engkau ada tengah kami saat ini ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman Engkau, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi di acara yang sama dengan tema yang beda. Shalom Bapak Ibu. Yang kabarnya oke, kabarnya apapun, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita pasti Dia tetap baik. Tidak peduli ada masalah goncangan apapun, ya. Tetapi kita paham bahwa Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik. Kita tidak salah memilih Yesus. Ya. Kita bukan sekedar hanya beragama. Bicara soal kekristenan Bapak Ibu, ya, sebenarnya fokusnya bukan soal agama. Yesus hadir di bumi bukan untuk mendirikan agama. Oh, bukan itu. Yesus hadir, Dia menawarkan jalan. Ya. Karena banyak orang saudara, banyak mencari Allah, banyak mencari jalan. Tapi Yesus mengatakan dengan tegas, ya, dengan singkat kata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi saudara, kalau kita digoncangkan oleh apapun saat ini saudara, Anda jangan goncang. Karena kita sudah ketemu jalannya. Haleluya. Kalau mereka masih berjuang, kita sudah ketemu jalannya. Oleh karena itu saudara, saya ingin sampaikan bahwa di dalam kekristenan sesungguhnya, ya, ini adalah bagaimana kita untuk mengerti hati Tuhan. Khususnya hari ini saudara, saya bicara untuk mata Tuhan. Coba keluarkan dulu slide yang pertama. Di sana saudara, kita akan ketahui sama-sama di dalam Amsal pasal yang 15, ya, ayat ketiga. Mari kita baca sama-sama di tengah-tengah saudara, ya. Mari tim musik juga usahakan membaca sama. Yang hadir 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara-saudara, saya ketarik sekali ada kata yang kuat yang ingin saya ungkapkan di dalam sesi siang ini. Yaitu ada kata mata dan kata mengawasi. Ya. Kata mata ini saudara, dari kata Ibraninya, dari kata ayin. Ini bicara untuk melihat. Mata Tuhan saudara melihat umatnya, yaitu saudara dan saya. Kenapa? Kita masih umatnya. Saudara-saudara, kita kalau dilihat saudara, ini ada hal yang baik. Supaya apa? Ada sesuatu kepastian. Kalau nggak ada yang melihat saudara, itu berbahaya. Kita liar hidupnya. Kalau di dalam pasangan kita saudara, pasangan kita biasanya keberatan, ya. Karena mungkin tingkah laku kita itu ada yang melihat, diingatkan, bagus. Nah, Tuhan saudara, artinya begini. Tuhan melihat kita ini 24 jam, ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu dilihat mata Tuhan. Seharusnya saudara, kalau orang ngerti kata satu ini saudara, kata ayin, Tuhan melihat dengan matanya 24 jam yang tidak pernah berhenti. Maka sesungguhnya saudara, tidak ada hukum di Indonesia atau di dunia ini seharusnya. Kenapa? Orang sudah takut Tuhan. Jadi nggak perlu hukum, tidak perlu advokat, tidak perlu polisi, tidak perlu jaksa, tidak perlu hakim. Ternyata aplikasinya saudara, penerapannya, saat Tuhan melihat pun saudara, nggak takut masalahnya. Ini masalahnya, nggak takut Tuhan. Tuhan melihat tapi nggak takut saudara. Ini masalahnya di dunia ini saudara. Bahkan yang saya amati, ya begitu di lapangan hukum. Ada pasal-pasal seharusnya bunyinya seperti itu, tapi diterapkan beda. Makanya perlu advokat akhirnya. Perlu polisi, perlu jaksa, perlu hakim. Tetapi saudara, penerapannya pun biasanya agak sulit untuk menerima keadilan. Nah, kalau kita bagi orang yang Kristen bagaimana saudara? Yang saat ini kita mengikut Yesus. Langkah kita juga dilihat, tindakan kita dilihat. Bahkan hati, pikiran, perasaan kita pun dilihat. Saya yakin saudara, kita hadir tempat ini
kita semua pasti rindu ketemu Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin semua kita hadir karena ada satu tujuan. Mau mengasihi Yesus. Memuji, menyembah Yesus. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau ada tujuan yang lain itu saudara, Anda mencari manusia, maka salah. Saya ingin betulkan dulu. Ibadah yang benar, bagaimana kita bisa ketemu Yesus. Mengasihi Yesus dan manunggal, menyatu dengan Tuhan. Itu ibadah yang benar. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, yang megang mic, ini cuma mewakili aja, menyampaikan. Saya pun pas di mimbar ini menyampaikan apa yang Tuhan ingin bicarakan, apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Yaitu ternyata saudara, ada mata Tuhan. Tadi judulnya belum dibaca ya. Waduh, saya ragu-ragu. Set yang awal belum dibaca judul. Saya kok merasa nggak dibaca. Coba judulnya dulu. 1, 2, 3. Apa judul khotbah hari ini? Oh, kurang oke. 1, 2, 3 sama-sama. 1, 2, 3. Apa judulnya khotbah hari ini? Haleluya. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kita dimanapun saudara. Tadi saat yang kedua, kita dilihat. Yang kedua saudara, mata Tuhan ini mengetahui. Dia tahu persis pergumulan kita hari ini saudara, jangan dibesar-besarkan. Dia tahu. Persoalan kita hadapi ini mungkin seperti tsunami masalah. Dia tahu. Pak, bukankah ini yang paling berat, Pak? Bukankah ini yang paling sulit? Itu definisi dari kita. Kita mendefinisikan sulit dan sukar dan tidak mungkin bisa. Tetapi bagi Tuhan, bagi orang yang percaya juga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Tuhan yang tetap berkuasa dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Dia tetap berkuasa yang sama, tetap menolong saudara. Itu Tuhan kita. Jangan pakai definisi yang membatas-batasi kuasa Tuhan. Kalau dia sudah tahu, saudara, dia perhatian. Jadi Tuhan punya mata yang memperhatikan. Kalau kita diperhatikan, saudara, makanya, saudara, ya, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena bukan hanya sekedar kita cuma percaya Tuhan. Bukan juga Tuhan cuma hanya ini umatku. Dia perhatian. Ya. Kalau kita bandingkan dengan ciptaan yang lain, saudara, manusia itu lebih diperhatikan. Anda percaya enggak kita umat yang mulia? Anda setuju enggak kita umat yang sangat diperhatikan, nomor 1 dari ciptaan yang lain? Amin. Anda yang percaya, yang ngerti tepuk tangan aja. Dibandingkan burung saudara, burung pipit aja diperhatikan. Ya. Bunga batung di lembah diperhatikan. Apalagi manusia. Nah, kalau kita diperhatikan saudara, maka sebenarnya ya kita harusnya lebih lagi mengasihi Yesus. Amin. Nah, ini goalnya saudara. Dan kata mengawasi, mata Tuhan mengawasi. Ini dari kata sapah. Ini berbicara mengintai. Artinya saudara, Tuhan melihat dengan baik. Kalau hari ini mungkin satu persatu Anda dilihat oleh Tuhan, ya, mungkin termasuk soal total kehidupan kita diperhatikan, dia mengawasi, melihat dengan baik. Oleh karena itu, saudara, mari sekarang kita balik. Justru mata kita, set yang selanjutnya, justru mata kita yang harus kita amati dulu, saudara. Ada 2 hal ketika pandangan mata rohani kita benar. Mari kita benarkan dulu, mata rohani kita jangan kabur, saudara. Kalau mata rohani kita sudah benar, hal yang pertama, saudara, katakan 1, 2, 3, dapat melihat kuasa Tuhan. Kalau kita bisa melihat kuasa Tuhan, saudara, Bapak Ibu, maka hal yang pertama, sebenarnya rasa takut itu bablas. Nggak ada takut lagi sebenarnya. Memang kita menghadapi secara fisik, ya, secara perasaan ada masalah. Tetapi rasa takut itu, saudara, tidak mengganggu kita. Memang boleh kita ditakut-takuti aja. Ditakut-takuti, saudara. Tapi kita jangan sampai ketakutan. Sampai nggak bisa menyembah, memuji Tuhan dengan baik. Sampai kita nggak bisa menikmati hidup ini. Ada nggak yang hari ini tidak bisa tidur? Ada nggak yang hari ini tidak bisa tidur? Tadi malam nggak bisa tidur? Kalau nggak bisa tidur, saya takut nanti Anda tidur di gereja. Tapi musik tadi bisa tidur ya? Tidur semua ya? Nah, kalau bisa tidur nggak boleh tidur di gereja. Ya nanti malaikat melihat bisa marah ya. Haleluya.
Anda tadi tidur dengan baik, Bapak Ibu tadi malam? Kalau tidur dengan baik, Anda nggak boleh tidur di gereja ya. Kalau Anda tadi malam tidak tidur dengan baik-baik, ya oke lah. Saya meremajalah mata saya. Tapi Anda pasti kan mendengar aja firman ini cuma hitungan beberapa menit saja. Ya. Bagaimana Pak Binggit bisa tidur dengan baik? Segar Pak ya? Tidur dengan baik ya? Wah, mana fresh ya. Pak Budi, baik-baik tidurnya. Oke. Mr. Agus, tidur baik-baik ya? Oke. Saudara baik-baik saudara. Kalau kita dapat melihat kuasa Tuhan, maka sebenarnya rasa takut itu bablas. Kalau hari ini saudara, ada yang menghantui kita karena masalah, mari kita yakini bahwa masalah yang kita hadapi saat ini pasti bablas di dalam nama Yesus. Anda setuju, katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Hal yang kedua saudara, saat kita bisa melihat kuasa Tuhan, apa? Sulit untuk stres. Orang yang percaya Yesus, yang sudah ketemu jalan di dalam nama Yesus, seharusnya sangat sulit bisa stres. Tapi kalau ada yang stres, Anda nggak usah angkat tangan. Anda berarti belum melihat kuasa Tuhan. Ada yang sambat ya beberapa minggu yang lalu, sambat dengan masalah, ya stres, depresi, seolah-olah hidup ini saudara dengan menghadapi hanya masalah. Terus saya katakan, loh Pak, Anda masih percaya Yesus? Percaya. Nah, saya dari situ membuat satu kesimpulan. Ya. Dia memamerkan masalah. Pertanyaan saya, Pak, Anda masih percaya Yesus? Percaya. Loh, kok bicaranya masalah yang diunggulkan? Lah, Yesusnya di mana? Kuasanya di mana? Kok seolah kuasanya disembunyikan, ditutupi, kita nggak melihat. Jangan-jangan mata rohani kita kabur. Kita punya mata bisa kabur. Mata jasmani kalau kabur, saudara, dari pandangan berapa meter, itu berbahaya untuk bisa mengendarai. Ya, kalau kabur. Tetapi pastikan, saudara, mata rohani kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kalau mata rohani kita baik-baik, saudara, maka kita nggak bisa stres. Ada masalah tapi kita nggak bisa stres. Karena apa, saudara? Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberi penghiburan. Tuhan memberi kesanggupan. Dan akhirnya, saudara, kita mendapatkan solusinya. Maka hari ini masalah apapun, saudara, Anda yang percaya hari ini, Anda mendengar firman Tuhan ini, ada solusinya, ada segera pertolongan untuk saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Gak usah stres, kalau stres Anda gak melihat kuasa Tuhan dan gak akan terjadi mujizat. Anda doa gaya apapun, mungkin dengan puasa pun, kalau stres, saudara, ya, Tuhan sebenarnya mengatakan gini, loh, katanya percaya kuasa aku, katanya aku sanggup, katanya Tuhan bisa menolong, loh kok stres? Haleluya. Kalau kita masih stres, saudara, maka kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan, sulit kita bisa melihat. Padahal mujizat itu, saudara, kuasa Tuhan itu nggak sulit. Kenapa? Diberikan bagi orang yang percaya. Bahkan ada firman yang lain, saat kita membatin aja, saat kita ingin, Tuhan sudah tahu. Sebenarnya ada ayat yang lain, gak usah saya ungkapkan. Saat kita membatin aja, saudara, kita ingin aja, loh, Tuhan sudah tahu. Ya. Apalagi kita memohon, itu pasti didengar. Amin. Setiap doa kita, itu pasti didengar. Setiap doa kita pasti dijawab. Amin. Jadi didengar dan dijawab. Itu pasti. Jangan, saudara, kita dengan cara-cara yang tadi stres, terus takut. Maka, saudara, yang ketiga akibatnya apa? Kalau kita dapat melihat kuasa Tuhan, kita bisa menikmati aneka mujizat. Menikmati mujizat yang beraneka macam, bukan satu saja, bukan dua saja, bukan tiga saja, bukan hanya tahun yang lalu aja, bukan hanya minggu yang kemarin. Setiap ada persoalan, ada jalan keluar, maka di sana kita mendapat mujizat. Saya pun, saudara, kalau ngomong mujizat, saya menikmati. Saya sudah menikmati, saudara. Ya. Ada masalah, ada solusinya, ada jalan keluar, itulah mujizat. Akhirnya kita katakan bahwa kalau kita bisa melihat kuasa Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan kita nikmati. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan yang terbaik. Hal yang kedua, Bapak Ibu, saat pandangan mata rohani kita benar, maka kita dapat menanti janji Tuhan. Haleluya.
Saudara-saudara Bapak Ibu, ada orang yang berusaha membantu. Coba ini slide yang selanjutnya. Ini saya pastikan saudara, ini beritanya bukan hoax saudara ya. Ini ada sumbernya. Mari tim musik siap-siap satu aja. Saudara, ini ada kabar yang bersumber. Artinya saya berani mengangkat karena ada sumbernya. Ya. Kalau nggak ada sumber saya nggak berani. Karena bisa fitnah dan lain-lain. Bisa pidana. Sumber ini saudara ditulis di dalam jurnalis itu Fakta Indo. Dimuat tanggal 17 Mei. Hari apa ya saudara? Mei, sekarang tanggal 19. Minggu 18 Sabtu, Jumat berarti hari Jumat 17. Ada seorang ya yang hidupnya akhirnya saudara tidurnya di kuburan. Ceritanya begini saudara. Orang ini saudara seperti kecanduan di dalam judi. Dia berjudi sepertinya nggak bisa lepas saudara. Dinasihati dengan cara apapun nggak bisa lepas. Judi ini sudah mendarah daging. Ya. Dan akhirnya saudara, saat judi saudara, rumah yang dimiliki dijual. Saat sudah dijual saudara, maka dia kontrak untuk tetap bisa hidup yang layak. Dia kontrak. Saat kontrak saudara, karena judi kalah terus, maka saudara bayar kontrak nggak bisa. Maka ditemukanlah oleh si wartawan. Ini si pria ini yang disingkat IS singkatannya. Berumur 40 tahun, masih muda banget. Ya. Dan yang membuat saya terheran-heran saudara, Anda lihat di gambar panah kuning saudara. Ini sengaja saya kasih gambar panah supaya ada perhatian. Pertama saya nggak memperhatikan dia megang apa. Saya pikir dia megang buku saudara. Saya zoom, pegang HP saudara. Ternyata dia di kuburan pun saudara, tidur di situ pun, ya, dia sudah menjual rumahnya pertengahan tahun 23 rumahnya sudah dijual. Kontrak nggak bisa membayar kontrak, akhirnya tidur di kuburan. Maka di kuburan pun saudara masih main judi. Dan wartawan mengatakan, kenapa Anda masih melanjutkan? Ya bang, ini saya sudah kalah besar. Ya. Saya ingin kembali modal, bahkan kalau bisa berlipat-lipat. Wartawan ngomong, lu kenapa kamu kok tidur di kuburan? Bang, kontrak rumah nggak bisa, di kuburan gratis tidurnya. Soal ini hidup yang konyol, ya. Hidupnya konyol sekali, saudara. HP digunakan, saudara, hanya untuk judi. Anda yang mendengar hari ini, saudara, Anda yang judi, stop. Ya. Judi apapun itu haram. Anda nggak usah angkat tangan. Kalau Anda sedang mendengar hari ini, stop. Tuhan mau memberkati Anda dengan berkat langsung dari surga. Tuhan akan memberi berkat yang terbaik, tidak melalui yang haram-haram, tetapi yang halal, yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu berkat yang terbaik, berkat yang menyelamatkan, dan damai sejahtera sukacita, yaitu berkat di dalam nama Yesus untuk saudara dan saya. Saudara-saudara, kita balik slide yang kedua, ya. Slide yang poin yang kedua, kita dapat menanti janji Tuhan. Artinya jangan menolong Tuhan untuk kita mendapat berkat. Kalau kita sudah bisa menanti janji Tuhan, kita akan tetap berkata bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, katakan Tuhan Yesus baik. Dari atas, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan
Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, katakan, Yesus baik. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Katakan, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu mengasihi-Mu. Ku rindu selalu mengasihi-Mu. Mari kita sembah sama-sama. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah-sembah-Mu. Karena Kau perhatikan kami. Karena Kau mengasihi kami. Untuk seterusnya kami sembah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Kiralah pasyada la la la. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Kau saat ini berkenan pada kami, untuk kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus. Dan roti dan anggur yang ada di meja ini, sebelum kami menikmati, Kau jamah, Kau berkati, biar jadi berkat buat kami di dalam nama Yesus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, saya undang bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus di hari ini. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu
sekali lagi katakan ku rindu selalu menyenangkanmu. Pastikan Anda sudah mendapatkan roti dan anggur ya. Kalau belum dapat, Anda bisa minta kepada para diaken. Oke, mari kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Anggur adalah lambang dari darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, mengorbankan dengan tubuh dan darah untuk menebus dosa kesalahan kita. Bahkan kutuk kita pun ditanggung. Mari sebelum kita melakukannya, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya berikan kesempatan dengan waktu yang singkat, beberapa detik. Mari kita layakkan diri kita masing-masing. Biar jadi berkat buat kita. Haleluya, haleluya. Ada yang sudah siap? Mari saudara, Bapak Ibu, angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cabar anggun. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur. Ada kesempatan 1 menit 2 menit. Mari semua mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia sudah memberikan kasih-Nya. Dia sudah membuktikan di atas kayu salib dengan tubuh dan darah, rela mati buat kita, menebus kesalahan kita, kutuk dosa, bahkan segala sakit penyakit kita. Yesus tanggung semua dan dibayar lunas. Mari bersyukur dan bersyukur. Ucapkanlah syukur yang terbaik. Mata Tuhan melihat, memperhatikan kita, mengawasi kita. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.